Sebelumnya di sini Teh Rena Reni mohon izin kepada para alim ulama, para guru-guru, bapak yang di belakang mohon izin, ibu-ibu, bapak semuanya, masya Allah. Biasanya di sini Teh Rena Reni kalau di Indosiar ceramah itu pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak paham apa enggak? Masih paham. Alhamdulillah paham semuanya ternyata. Iya, kalau pakai bahasa Jawa Teh Rena Reni belum terlalu bisa. Mohon Bu, iya. Seseringnya sih Sunda. Kalau di Jawa Barat ya Teh Rena Reni di Bandung, di Garut, Bogor. Kalau Sunda nanti nggak pada paham. Ya udah bahasa Indonesia aja kayak di Indosiar gitu ya. Sebelumnya mohon izin Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, di sini kami Teh Rena Reni ceramahnya sambil berdiri boleh? Mohon izin sambil berdiri boleh? Boleh ya supaya kelihatan. Mohon maaf Bapak jadi terbelakangi oleh Teh Rena Reni. Ya, mohon izin. Punten. Ini di sini atau agak maju, Bu? Maju katanya. Maju Pak, mohon maaf. Masya request Allah. Katanya. Maju ya. Siap semuanya, siap? Siap mendengarkan ceramah Teh Rena Reni, siap? Sampai jam berapa, Bu? Sampai subuh. Kalau sampai subuh nanti pada tidur semuanya. Ya Allah. Ya udah, masih semangat ini kita mulai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales. Cakep. Yang jawab salam meni pada lemes. Nggak ada tenaganya. Ini kemana jamaahnya? Ibu masih semangat? Udah makan belum, Bu? Udah. Semangat dong. Harus semangat. Kita doain Teh Reni yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan duitnya banyak. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Bisa berangkat ziarah Mekah Madinah. Yang jomblo segera dapat jodoh terbaik. Kelihatan yang aminnya paling kenceng, jomblonya paling lama. Siapa yang jomblo? Contohnya sebelah Teh Reni. Teh Rena masih jomblo ya. Kalau Teh Reni sudah ada yang melamar, Bu. Doanya tahun ini menikah. Alhamdulillah. Doain buat Teh Rena semoga segera dipersatukan, dipertemukan dengan jodoh terbaik. Amin. Syukur-syukur orang sini ya, Bu. Kok jadi promosi? Enggak, tuh enggak bercanda ya. Kita jawab salam sekali lagi. Siap sekali lagi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah bi anwa'i adatil mukhtalifah walidzalika aujaba alaina al-ukhuwah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sesepuh, para ustadz ustazah, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren yang mohon maaf gak bisa disebutin satu-satu. Yang penting kita doakan ya Bu, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir selalu sehat, amin. Amin. Selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah baginda Rasul tiada, yang diwariskan oleh baginda Rasul adalah ulama. Apa Bapak Ibu? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Betul? Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mencintai para ulama, artinya dia juga mencintai para nabi. Siapa orang yang mencintai para nabi, artinya dia juga mencintai Gusti Allah. Dan siapa yang mencintai Gusti Allah, dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Ibu pengen masuk surga? Pengen. Muliakan para ulama. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan manusia yang cinta
doa sama ulama. Amin. Sehingga nanti kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sarang-sarang. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Semuanya man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Engkaulah murabbi cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi jaga guru kami, kamilah pendosa yang mengharap cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Semuanya sarang-sarang man ana laulakum. Semuanya kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Selanjutnya yang Teh Rena Reni hormati para aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Masya Allah, ini lengkap sekali dari aparatur pemerintah. Masya Allah. Tokoh-tokoh masyarakat, kades, kadus, camat, lurah, kuwu, RW, RT, Semuanya. para banser, juga dari kepolisian semuanya ada ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak nggak bisa disebutin satu-satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita doakan Bu, aparatur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat selalu sehat, amin. Amin. Lancar amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Tidak lupa juga yang kami hormati plus Teh Rena Reni istimewakan seluruh jemaah yang hadir, wabil khusus para panitia penyelenggara tablik akbar. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk para panitia yang telah mensukseskan acara. Mudah-mudahan sehat dan barokah. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal Alamin. Ibu-ibunya ada. Lemes amat Bu, yang depan doang, ini yang belakang pada kemana? Ibu-ibunya ada. Ada, alhamdulillah. Bapak-bapaknya ada. Itu sebelah sana bapak-bapak, yang belakang juga ada. Alhamdulillah. Aki-aki, nini-nininya ada. Bener, yang tua-tua pada komplit di sini ya. Masya Allah. Anak mudanya ada.
paling banyak di Anjatan Utara anak muda. Coba mana anak mudanya, Cung? Mana angkat tangannya anak muda? Mana yang merasa muda? Mana, Cung? Sebentar Ibu, Terena sebentar. Kenapa? Yang disuruh anak muda, kenapa itu yang tua ikutan ngacung? Gak apa-apa Tereni, walaupun udah tua tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Yang ada di Anjatan Utara, gimana semua kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawanya itu piye kabare atau kepriwe kabare atau apa Bu? Hah? Priwe kabare. Cik orang Sunda bilang bahasa Jawa, maaf ya Pak kalau ada salah. Priwe kabare sehat. Sehat. Ibu maaf ya Bu, ya Allah. Masih belajar ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah pada sehat Teh Reni. Ya intinya pada sehat. Alhamdulillah. Yang ada di Anjatan Utara mau tanya, sudah kenal belum dengan Teh Rena Reni? Ada yang udah, ada yang belum. Ini yang udah kenal dari mana? Dari TV, kata dari Indosiar. Masya Allah, benar suka pada nonton. Alhamdulillah ya. Ibu kemarin bulan Ramadan di Indosiar nonton Teh Rena Reni nggak Bu? Nonton, nggak SMS nggak? Enggak. Nggak SMS mah nggak SMS katanya. Iya. Pantesan Bu, Teh Rena Reni ikut aksi Indosiar itu 2 kali. Iya. Tahun 2022. Iya. Waktu itu aksi tingkat Indonesia. Teh Rena Reni mewakili Kota Bandung, Jawa Barat. Iya. Dikarenakan yang ada di Anjatan Utara enggak nge-SMS. Nah itu. Teh Rena Reni cuma juara 2 Bu. Pak, kalah sama orang Garut. Kita juara 2 aja Bu. Teh Rena jangan salah. Apa? Di sini bukan sama nge-SMS. Sama apa? Mendoakan, betul Bu? Ngedoain di sini mah. Masya Allah, alhamdulillah. Pantesan Bu, Teh Rena Reni ikutan lagi tahun kemarin 2024 aksi Indosiar tingkat Asia. Betul. Beda tingkatan, itu bersaing dengan 6 negara. Teh Rena Reni itu mewakili negara Indonesia. Iya. Alhamdulillah atas doa dari Bapak Ibu semuanya, Teh Rena Reni meraih juara ke-1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Bapak, jazakumullahu khairan kasiron. Alhamdulillah. Wabil khusus yang sudah nge-SMS mendoakan, mudah-mudahan kebaikannya dibalas berlipat ganda oleh Gusti Allah. Amin. Gimana kebanyakannya belum pada kenal? Kita kenalan dulu. Iya itu kata Bapak sama Ibu, kenalan dulu baru juga ketemu. Bapak Ibu boleh kita kenalan dulu boleh? Boleh Bapak? Boleh ya. Tapi kali ini kenalannya beda Bu. Beda. Lewat pantun ciri khas aksi Indosiar. Yuk kita coba. Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi. Perkenalkan kami Rena dan Reni, daiyah kembar siap beraksi. Masya Allah Ibu. Pak, ternyata di Anjatan Utara tepuk tangannya punya ciri khas. Ada ciri khas. Yang depan rame pada tepuk tangan, Yang belakangnya diem pada bengong Bu. kagak tepuk tangan ya. Gak apa-apa Gak Teh ada ya? Rena, artinya tersepona. Terpesona. Terpesona ya. Gak apa-apa tuh ya. Salam kenal bapak-bapak, ibu-ibu, salam silaturahmi. Ini yang sebelah sini Teh Rena, Satu lagi Teh Reni. biasanya kalau di Sunda itu panggilannya teteh. Teteh. Kan kalau di Jawa itu mbak, terus nok ya biasanya kalau tidak Iya. salah ya. Betul. Nok mbak, betul ya Bu? Betul tuh. Tapi kalau di Sunda panggilannya teteh. Iya Teh Rena, Teh Reni. Biar lebih akrab ya Bu, panggilannya teteh. Siap? Siap. Sebelah sini Teh Rena, sebelah sini Teh Reni. Betul. Mirip nggak Pak? Coba yang belakang Bapak Teh Rena Reni mirip? Mirip. Coba. Ibu mirip nggak Bu? Iya mirip, orang kembar ya. Jadi Iya, mirip. Bu. Tapi walaupun mirip juga ada bedanya. Kasih tahu ibu bapaknya bedanya apa katanya. Teh Rena ini kakaknya, Teh Reni adiknya. Kalau Teh Rena kakaknya, dagunya itu agak ke depan. Nah
Kalau di Sunda itu cameh, Bu. Tapi bukan cepot, bukan. Astagfirullahaladzim. Beda atuh sama cepot mah beda. Beda, ini lebih Teh Rena lah ya. Iya, cantik Teh Rena. Ini Teh Rena kakaknya lebih cameh. Kalau Teh Reni ini adiknya agak bulat kayak bakso, Bu. Astagfirullahaladzim. Lebih bulat, Udah cukup bulat gitu. lebih bulat. Kan dilihat-lihat di Anjatan Utara, ibu-ibunya, mbak-mbaknya semuanya pada bulat ya kelihatannya. Masya Allah. Gak apa-apa Ibu, bulat itu tandanya bahagia, betul. Betul. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Jadi sebelah sini Teteh Rena, sebelah sini Teteh Reni, adiknya Teteh Rena lagi. Ada dua dong Teh Renanya. adiknya Teteh Reni, kakaknya Teteh Rena. Sudah kenal sudah. Gak akan ketuker, gak akan. Ya. Nah, sekarang Teh Reni punya pantun spesial dulu ya. Spesial. Buat Bapak Ibu. Boleh Bu pantunnya sekali lagi boleh? Boleh. Yaudah yuk kita coba. Spesial. Jalan-jalan ke Antapani, Pulangnya ketemu Teh Rara. hari ini ada Reni bisa hadir di Anjatan Utara. Masya Allah, rame ternyata di sini. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Bapak, Ibu, Aki, Nini semuanya, supaya acara ini tambah berkah, kita makin semangat, kita sholawatan dulu bareng-bareng. Siap sholawatan dengan Teh Reni, siap Bu? Siap. Ngantuk enggak Bu? Enggak ya, jangan ngantuk. Iya. Sebelum sholawatan biasanya punten Bapak Teh Reni suka ngetes dulu, dites dulu jamaahnya. Coba warga Anjatan Utara pada apal apa enggak? Atau bengong komat kamit? Coba dijawab ya Bu, dijawab. Hei ibu bapak. Enggak ada. Cuma sedikit Bapak nggak pada tahu. Sebagian doang yang jawab, sebagiannya lagi diem. Itu kata bapak-bapak, contohin dulu. Dikasih tahu dulu. Iya. Jadi kayak gini Bu, Pak, kalau dipanggil sama Teh Reni jawabnya seperti ini. Hei ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Nah gitu. Bukan ketawa Bu ya, nanti sesuaikan. Dijawab. Tadi ada yang bilang oh gitu. Kalau kata Teh Reni ibu bapak dijawabnya ibu bapak. Mbak dijawabnya mbak. Mas Dijawabnya mas. Siap Bu? Siap. Ini Akang emas siap. Nama grupnya apa? Al-Fulail. Oh Masya Allah, ya betul ya, tadi lihat di pamflet juga. Iya. Kita doakan mudah-mudahan grup Al-Fulail semakin sukses. Amin. Tidak hanya sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Amin. Siap Ibu sholawatan, siap? Siap. Yang kompak ya tadi jawabnya. Sok. Hei ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Yuk baca sholawat. Hei mbak. Mas ditepakin, Mas jangan diam aja. Langsung masuk Si aja. Masnya kagak peka. Pada diem. Langsung aja. Punten ya Mas, sok langsung aja. Ulangi lagi. Hei ibu bapak, Yuk baca sholawat. Hei mbak. Yuk baca sholawat.
salawat maksiat tinggal berkah salawat datang mendekat berkah salawat badan jadi sehat amin salawat rezeki berkat amin sahabat yuk baca salawat agar selamat dunia akhirat para sahabat yuk baca salawat agar selamat dunia akhirat. Hei ibu bapak yuk baca salawat. Hei aki yuk baca salawat. Satu lagi. Hei nini yuk baca salawat meraih syafaat dunia akhirat semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sarang-sarang assalamualaikum ya Rasulullah. Assalam ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Salu ala Nabi Muhammad. Kita sholawatan ya Terena. Kita sholawatan. Kan tadi masih ngetes. Iya masih ngetes. Ibu masih semangat? Masih. Ini ditepakin, diiringin sama emas-emas Al-Fulail, ngantuk enggak? Jangan ada yang ngantuk, jangan kelihatan sama Terena Reni yang merem. Masya Allah, mudah-mudahan wasilah kita sama-sama sholawatan, kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salu ala Nabi Muhammad. Semuanya. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فعدا يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق
Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Masih semangat, Bu? Siap ngajinya? Siap? Siap. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak, Ibu, Mas, Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, Bu, kita sama-sama niatkan di dalam hati kita, niatkan kita hadirnya ke tempat ini, luruskan niat kita. Yang pertama kita niatkan untuk thalabul ilmi, kita niatkan untuk mencari ilmu. Di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti dijelaskan, man intaqala liyata'allama ilman ghafira lahu qabla ayyahtuha. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, diampuni dosa sebelum dia melangkah. Amin gitu, Bu. Di sini mah susah ngamininnya, Bapak. Itu teh ujungnya doa, Ibu. Berarti kita harus sama-sama menjawab amin. Sok yang kompak bagian doanya, ujungnya diampuni dosa sebelum dia melangkah. Nah gitu kan enak ya kalau diaminin bareng-bareng. Betul, insya Allah, Bu, Pak, semuanya. Kalau kita hadir ke tempat ini diniatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, sebelum melangkah dosa Bapak Ibu semuanya sudah diampuni sama Allah. Amin. Mau diampuni dosanya? Mau. Sering-sering berangkat ke pengajian, berangkat ke pengaosan, ke majelis ilmu seperti sekarang. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita lihat di zaman sekarang banyak orang sibuk tapi lupa sama ngaji. Betul apa betul? Banyak, Pak, alasannya kalau mau ngaji juga gak gimana Teh Rena Reni. Kenapa Nini mah mau ngaji juga repot. Repot kenapa? Ngurusin cucu. Allah, sama cucu nenek. Ya gimana Teh Rena Reni? Kenapa Ibu mau ngaji juga repot. Repot kenapa? Belum ngurus anak, belum suami. Banyak minta tuh suami juga. Ada yang kayak gitu, ada. Mau alasan kira? Alasan mau ngaji juga. Iya. Ya Allah, Bu, kalau segala repot kapan ngajinya? Kapan? Makanya Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan kita harus bisa meluangkan waktu. Luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Mudah-mudahan pulang dari sini ngaji kita lebih rajin lagi. Amin. Amin. Ngaji kita lebih istiqomah lagi. Amin. Amin ya. Jangan mentang-mentang ada Teh Rena Reni jadi rame ya ngajinya. Nggak pulang dari sini. Ada pengajian rutin bulanan dihadiri, juga ada pengajian rutin mingguan dihadiri insya Allah. Kemudian yang kedua, kita hadir di tempat ini diniatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ibu senang silaturahmi? Senang. Suka silaturahmi? Suka. Sekarang silaturahmi sama Teh Rena Reni seneng enggak, Bu? Seneng ya. Jadi bukan lebaran aja silaturahminya, sekarang juga silaturahmi. Alhamdulillah. Kan ibu-ibu, bapak-bapak biasa lihat Teh Rena Reni itu di televisi. Iya. Sekarang lihat aslinya. Iya. Cantik di TV apa cantik aslinya? Aduh, Masya Allah, Bapak ini semangat banget, Masya Allah ya. Sama Bapak ya, di sini juga
ibu-ibunya, nenek-neneknya, mbak-mbaknya pada cantik-cantik semuanya. Masya Allah. Bukan cantik aja Bu, kelihatannya calon bidadari surga. Masya Allah tuh ya. Sama Teh Rena Reni juga senang sekali bisa bersilaturahmi ke Anjatan Utara Bapak. Betul. Masya Allah, datang ke rumah Sohibul Hajat segala ada Bu itu mah. Betul Bu, semua disuguhin. Buah-buahannya ada, Kue-kuehannya ada, dagingnya ada, minumannya juga ada. oleh-oleh dari panitia juga ada Bu. Apa oleh-oleh? Oh ya, mohon maaf panitia, cuma bercanda ya. Mohon maaf, jangan dianggap bercanda. Kok gak jangan dianggap bercanda? Bener, kan Teh Rena Reni bercanda cuma main-main. Jadi jangan dianggap main-main. Berarti serius Teh Reni? Gak apa-apa Bu, berkah silaturahmi. Tuh Masya Allah ya, berkahnya silaturahmi, kita bisa kumpul bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu wasilah kita hadir ke tempat ini diniatkan untuk tholabul ilmi, kemudian menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah permudah segala urusan kita. Amin. Dan kelak kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Teh Rena Reni, lihat Bu, ini jamaahnya sangat spesial, panitianya juga spesial. Kenapa disebut spesial? Karena mengadakan perayaan peringatan peristiwa yang luar biasa. Lahirnya tokoh Dari segala tokoh, lahirnya pahlawan, dari segala pahlawan, lahirnya pemimpin, dari segala pemimpin, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak Bu kita mengadakan perayaan kelahiran baginda Rasul? Boleh? Boleh. Apakah baginda Rasul merayakan hari kelahirannya juga? Ya. Baginda Rasul merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa sunnah Senin Kamis. Apa Bu? Berpuasa sunnah Senin Kamis. Sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata baginda Rasul, hari Senin adalah hari lahirku, sebagai tanda syukurku, makanya aku berpuasa di hari Senin. Kemudian sahabat Rasul bertanya lagi, ya Rasul, kenapa juga engkau berpuasa di hari Kamis? Dikutip dari hadis Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, karyanya Fathul Wahab, bahwa Bapak Ibu, hari Kamis adalah hari di mana amalan kita diperlihatkan. Kata baginda Rasul, aku senang ketika amalanku diperlihatkan saat aku sedang berpuasa. Masya Allah. Ibu di rumah rajin puasa sunnahnya, rajin. Ibu rajin puasa sunnah Senin Kamis, rajin. Gimana ini Bapak? Ada yang rajin, ada yang enggak. Kadang rajin, kadang enggak. Kesananya kadang-kadang. Kadang suka banyak godaannya ya Bu. Apalagi perkara ibadah, salah satunya puasa. Ibu kadang nggak kuat kalau mau maksain puasa sunnah. Jam 6 buka puasa, kadang mohon maaf Pak, jam 6 buka puasa, ibu-ibu masuk ke standby depan kulkas jam 3 sore. Ngelihat kecoa lewat, serasa lihat korma. Lihat sabun cuci piring Pak, serasa lihat marjan, seger. Awas diminum ya. Ya Allah, percaya di sini mah pada rajin-rajin. Ya, istiqomah puasa sunnahnya. Amin ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Lalu apa sih makna daripada Maulid Nabi ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi bukan hanya sekadar tentang kelahiran Nabi saja, tapi lebih dari itu, yaitu lahirnya cahaya di antara seluruh umat muslim yang ada di alam dunia. Telah lahir cahaya penerang jiwa
Allah. Tuh, Masya Allah. Kenapa Bu disebut cahaya? Karena dengan lahirnya baginda Rasul teranglah ajaran agama Islam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jalan hidup akan terang, Allah akan sayang, kemudahan akan datang, hati pun menjadi tenang. Setuju Bapak Ibu? Mantul, mantap betul. Masya Allah, pada apa ini slogan kita ya? Iya. Mantul, mantap betul. Masya Allah. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengetahui sejarah-sejarah baginda Rasul, mengingat kembali kebaikan-kebaikan baginda Rasul? Ada para ulama, siapa Bu? Ulama. Ada para ahli ilmu, ahli sejarah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim. Kita tentu butuh yang namanya guru. Kita bisa belajar kepada beliau-beliau. Masya Allah, makanya guru-guru kita, para alim ulama, kalau sudah memasuki bulan Rabiul Awal, selalu merayakan perayaan seperti ini Bu. Peringatan yang luar biasa. Panggungnya ada, sound systemnya ada, penceramahnya ada, masyarakatnya juga ada. Dari mana-mana, alhamdulillah. Niatnya nggak jauh-jauh, niatnya untuk ngalap barokah, mengingat kembali sejarah baginda Rasul, mengingat kembali kebaikan-kebaikan baginda Rasul. Betul Ibu, makanya nanti pulang dari sini silahkan ajarkan kepada anak-anak Ibu, kepada anak-anak kita diajarkan. Nok, adek, ini teladan bagi kita adalah baginda Rasul. Betul. Baginda Rasul sebagai contoh. Jadi dicontohin yang baik-baik Bapak Ibu. Jangan kayak di zaman sekarang, mohon maaf. Apa yang diajarin ke anak-anak kita? TikTokan, dangdutan, Facebookan. Ada di sini yang suka TikTokan, ada. Yang tiap hari rebahan di kasur sambil scroll TikTok, ada. Yang mana orangnya, yang mana? Astagfirullahaladzim Ibu. Diajarin tuh yang baik-baik ya Bu. Disekolahin, dipesantrenin. Sebab kenapa? Kita sebagai orang tua, khususnya ibu, adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, ngeri banget pergaulan zaman sekarang. Kita lihat zaman sekarang pergaulan semakin bebas, Tongkrongan sudah tidak jelas, banyak anak muda yang minum minuman keras sehingga hidupnya menjadi bablas. Nauzubillahi min Dzalik. Ngeri Ibu, Mbak, pergaulan zaman sekarang itu sangat ngeri. Banyak Pak gadis perawan berkeliaran. Banyak anak muda laki-laki yang tawur-tawuran sambil mabuk-mabukan. Sampai ada lagunya, gara-gara sebotol. Pada apa? Dia jalan Astagfirullahaladzim. Hobi anak muda, yang penting Kalau lagi udah udah kita mau ngaji bukan mau dangdutan. Iya benar. Ya Allah, mending ganti Bu liriknya, kita ganti. Diganti Bu. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawatan, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah, aduh berkah.
beban. Hobi orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholat, tambah lagi sholawatan. Masya Allah aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Masya Allah aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Jeng 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 jeng. Masya Allah. Gak apa-apa dah Bu, walaupun gak hafal jeng 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 jengnya doang juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Kompak jeng 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 jengnya. Masya Allah tuh ya Bu, dicontohin yang baik-baik ke anak kita. Contohlah akhlak baginda Rasul, apalagi dalam mendidik anaknya. Betul. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, baginda Rasul kepada anaknya tidak hanya sekedar mendidik dan menyuruh saja, tidak, tapi dicontohkan. Apa Bu? Dicontohkan alias dicontohin. Terdengar kumandang adzan di masjid, baginda Rasul menyuruh kepada anaknya ke masjid. Itu baginda Rasul ke masjid gak Bu? Ke masjid, sama ke masjid, otomatis diikuti oleh anak-anaknya ke masjid. Jangan sampai kayak bapak-bapak zaman sekarang Bu. Gimana? Bapak-bapak nyuruh anaknya ke masjid, iya, tapi si bapak nonton bola, nonton TV, Facebookan, TikTokan, dangdutan. Ada suami ibu yang kayak gitu, ada yang bisanya nyuruh doang, ada. Astagfirullahaladzim, gak ada ya Bu? Gak ada. Percaya Teh Rena Reni mah bapak-bapak yang ada di Anjatan Utara soleh-soleh semuanya. Amin. Makanya yakin pasti emas-emas anak ibu yang laki-laki yang ada di Anjatan Utara pasti rajin-rajin ke masjidnya. Coba jawab yang jujur, emas-emas para pemuda yang ada di Anjatan Utara rajin ke masjidnya, rajin? Semangat banget ya Rena, rajin katanya. Bener ini para pemuda Anjatan Utara rajin ke masjidnya, rajin? Alhamdulillah. Coba kalau bener rajin, ibu-ibu sama emak-emaknya jawab jujur Bu. Iya. Kalau ibu-ibu lihat di masjid tiap subuh, itu kebanyakannya anak muda atau aki-aki? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas ini gimana Mas? Beda jawabannya ini. Katanya rajin tapi aki-aki. Iya, gitu Teh Reni zaman sekarang. Gimana? Yang adzan aki-aki, yang qomat aki-aki, paling depan aki-aki, tengah-tengah aki-aki, paling belakang yang mati duluan. Astagfirullahaladzim, maaf aki punten ya aki, bukan Teh Rena Reni yang bilang, ini ibu-ibu. Ibu-ibu itu mah ya, ibu kenceng amat, yang mati duluan aki-aki. Jangan Bu, kita doain mudah-mudahan aki panjang umur, amin, berkah selalu, amin. Ya Allah, kasihan aki udah tua didoain mati duluan. Tapi percaya ya emas-emas yang di sini mah pada soleh. Betul, rajin ke masjidnya, istiqomah ibadahnya. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya semuanya. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah.
mencontoh akhlak baginda Rasul. Dicontohin sama bapak-bapaknya, kemudian sama emak-emaknya juga. Lihat Bu, baginda Rasul seneng banget sodakohnya. Masya Allah, baginda Rasul banyak harta tapi seneng sodakohnya, rajin sodakohnya ke yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa, seneng sodakohnya baginda Rasul mah. Ibu suka sodakoh enggak? Rajin sodakohnya, rajin. Masya Allah, hari ini udah sedekah belum Bu? Wah, alhamdulillah pada udah ya, rajin di sini. Coba kalau bener rajin Bu, jawab jujur. Kalau ibu punya duit 2.000, 5.000 sama 100.000, yang mana yang disodakohin? Astagfirullahaladzim, itu ibu-ibu. Ya 2.000, ya kenceng lagi. Itu kata ibu-ibu. Gak apa-apa Teh Rena Reni, biarpun ibu sodakoh 2.000, yang penting ikhlas. Betul Bu? Nah, yang jawab betul berarti sering sodakoh 2.000. Ketahuan. Oh enggak, maksudnya gini Teh Rena, Gimana? biarpun ibu sodakoh 2.000 ikhlas, daripada 100.000 ngedumel baik. Betul Bu? Betul. Tapi harus ada peningkatan. Kalau duit lagi ada, jangan 2.000 wae. Iya. Syukur-syukur 5.000, syukur-syukur 100.000, insya Allah. Jangan ngerasa sayang Bu kalau kita mengeluarkan harta. Teh Rena Reni ngapain juga sedekah, yang ada duit habis, yang ada harta berkurang kalau banyak sedekah. Nggak kayak gitu ya Bu. Justru kata baginda Rasul, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih, mengapa kita harus meneladani akhlaknya baginda Rasul? Kenapa kita harus mencontoh akhlaknya baginda Nabi? Karena itu termasuk rukun Enggak kompak. Bu, yang kompak Bu, yang kompak. Jangan kalah sama anak kecil. Meneladani akhlak baginda Rasul termasuk rukun iman. Ibu, masih ada yang Islam. iman. Masa Ya. pelajaran SD lupa lagi? Coba rukun iman ada berapa? Ada 6. Bu, 5 dari mana? Bukan 5. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Hati-hati Bu, lupa lagi. Oh, jangan ketukar. Ya udah nggak apa-apa, sok sambil mengingat Sambil kembali. ingat-ingat lagi ya Pak ya. Yang 6, rukun iman. Yang pertama iman pada Allah, Yang kedua pada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Yang keempat kepada Rasul. Yang kelima pada hari akhir. Yang keenam qada dan qadar. Jeng 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 jeng. Nah, apal ya. Tadi yang keempat apa Bu? Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak banget Bu. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan sebanyak 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Masya Allah. Ibu apal enggak yang 124.000 Nabi? Yang 315 Rasul aja apal enggak? Walaupun apal Pak, sampai subuh disebutin atu-atu nggak akan beres. Nggak akan. tapi nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa Bu? Oh, ini kasih tahu sama Reni 25. Nggak apa-apa tuh. Tapi apal di sini. Apal. Coba Bu, apal nggak yang 25? Apal? Jangan dikasih tahu. Coba siap dites, siap. Jangan kalah sama anak-anak Bu. Coba yang kompak keluarin suaranya Bapak Ibu. Nama Nabi yang pertama Nabi Adam. Adam, yang pertama Nabi Adam. Adam. Yang kedua Idris. Yang ketiga, yang keempat, yang ke-18.
diam pada bengong. Bingung kalau diacak mah teh Rena Reni lieur. Makanya punten mohon maaf Bapak, Teh Rena Reni yakin daripada cepet-cepet ngapalin nama 25 Nabi dan Rasul, justru lebih cepet ngapalin lagu dangdut. Betul apa betul? Giliran lagu TikTok aja langsung pada apa? Ya Allah Bu, jangan sampai ini mah nanti dangdutan paling kenceng. Gimana teh Reni? Wong kongene kode banding ke saeng ke ya mesti kalah. Ini pada apal ya. Coba di Anjatan Utara ini nyampe nggak sih teh Reni kayak yang di Sunda? Ada dangdutan versi Sunda ya. Ada tapi nggak tahu di sini nih. Panona alus irung alus biwir. Astagfirullahaladzim. Pada apa? Gimana ini pada apa? Ditempoti harap digeger meneh ngan hanjagal pisan kalakuan. Astagfirullahaladzim. Biasa aja kali Bu, setannya jangan kesini. Melototin setan kesini Pak, kayak setan. Ya Allah. Coba sekali lagi. Kulit kelir koneng cangkang, huntuna bodas tipung, biwir berem-berem jawer, panon coklat. La ilaha illallah. Mas ngapain ditepakin Mas dangdut? Ya Allah Ibu, apalagi itu ada nenek-nenek udah nggak ada giginya maksain. Gimana? Kopi cowok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nenek enak banget tuh suaranya kopi cowok. Ya Allah Bu, giliran dangdut aja pada apal kalau dites. Itu kata ibu-ibu sama bapak-bapak. Teh Rena Reni, ibu mah lebih cepet apal kalau dilagukan, kalau dinaldomkan. Masya Allah. Makanya gitu Bapak Ibu, guru-guru kita, para alim ulama, kalau mengingat sejarah biasa menggunakan lagu. Kan ada Syarofal Anam, Simtuduror, Maulid Al-Barjanji, itu sejarah pakai lagu Ibu. Betul, kan biasanya Ibu kalau dalam acara maulid suka mendengar seperti ini. Tola al-badru min saniyatil wajabash kuru alaina bada'al lillahi dah. Masya Allah. Enak nggak Bu? Enak. Kemudian ada lagi yang pakai nangdom. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atsuqal atqiya, semuanya assalamu alaik zainal assalamu alaik atsuqal. Masya Allah. Adem ya Bu kalau dilaguin pakai nangdom. Makanya tadi sambil mengingat-ingat kembali lebih baik pakai nangdom. Yang 25 tadi ya. Betul. Coba bareng-bareng Bu. Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayub Shu'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Pada apal apa enggak? Pantes
Pantesan tadi ada aki-aki ambe ngantuk gini. Mustafa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, apal ujungnya doang juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nabi yang terakhir siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berkumpul pada malam hari ini sebagai tanda mahabbah, bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Ibu cinta baginda Rasul, cinta. Sebelah sini Ibu, Bapak cinta kepada baginda Rasul, cinta. Cinta aja apa cinta banget? Cinta aja banget. Masya Allah. Lalu bagaimana cara menunjukkan bukti cinta kita kepada baginda Rasul? Minimal paling sedikit dibuktikan dengan 3 pembuktian. Ada berapa Bu? 3 pembuktian. Sebentar sebelum dilanjut, Ibu masih semangat? Ngantuk enggak? Bakal pulang enggak? Ya pulang, tapi nanti ya. Beres teh Rena Reni, kemudian pembacaan doa, baru Ibu boleh pulang ya. Awas jangan langsung bubar beres teh Rena Reni. Jangan, doa dulu. Nanti di akhir akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita, Bu. Betul. Jadi jangan pulang dulu. Didoain yang standby, yang diam sampai beres ini acara. Pulang dari sini dapat kabar baik. Amin gitu Bu ya. Iya, mudah-mudahan yang punya hutang gede pulang dari sini lunas hutangnya. Amin. Hilang juga stresnya. Amin. Kan gitu ya Bu. Ibu kalau udah stres pilihannya gak jauh dari dua. 1 shopping, 2 healing-healing, 1 belanja, 2 jalan-jalan. Betul Bu? Itu juga kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya tetap aja stres ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya rezekinya barokah. Amin. Urusannya dipermudah. Amin. Sehat lahir batinnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kembali ke laptop. Tadi ada berapa Bu? 3. Yang pertama, ma'rifatu hayatir Rasul, mengetahui seluk-beluk kehidupannya baginda Rasul. Maksudnya gimana? Kita harus tahu siapa baginda Rasul, keluarganya baginda Rasul, sifat dan karakternya baginda Rasul, juga kehidupannya baginda Rasul. Itu sebagai bukti cinta kita Bapak Ibu. Betul. Nabi putra Abdullah Muhammad. Sepi amat. Pada sepi Bapak makin pelan aja. Ini cuma 1 emas-emas sama ibu-ibu yang depan doang. Yang belakangnya diem kagak ada suaranya. Nggak tahu pada kemana ini ya. Ya Allah. Keluarin Bu yang kompak dijawab. Nabiullah Muhammad. Siap Bu? Percaya di sini mah pasti pada enak-enak suaranya. Merdu-merdu suaranya. Yang kompak. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah. Sarang-sarang Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. abadan
ibu ikutan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kemudian Bu, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul, dimulai dari keluarga baginda Rasul. Coba mau tanya, ibu ayah baginda Rasul siapa Bu? Oh, pada gak kompak. Yang kompak Bu, yang kompak. Ayah baginda Rasul siapa Bu? Sayyid Abdullah. Ibunya baginda Rasul, Masya Allah, Siti Aminah. Siti Aminah. Kakeknya baginda Rasul. Iya, ada yang ketukar, Masya Abu Tholib. Bukan. Ibu Abu Tholib mah pamannya. Pamannya. Kakeknya baginda Rasul Abdul Muthalib. Pamannya baginda Rasul Abu Tholib. Masya Allah. Kan biasanya suka dinadomkan oleh anak-anak kita, Bu. Betul, dinadomkan kalau di pengajian-pengajian suka ada atau menjelang maghrib biasanya ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah Ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mul dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Semuanya. Rohatil atyaru tashdu filayalil mauridi wa barikun riyabadu mimmaani ahmadi. Semuanya. Rohatil atyaru tashdu filayalil mauridi wa barikun riyabadu mimmaani ahmadi wa barikun riyabadu mimmaani ahmadi. Semuanya. Wa barikun riyabadu mimmaani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Salu ala Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yang kedua, Ibu, tadi dijelaskan ada 3 bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Yang kedua adalah ihya sunnatir Rasul, yang artinya menghidupi sunnah-sunnah Rasul. Sebetulnya banyak Bapak Ibu sunnah baginda Rasul yang bisa kita amalkan.
yang bisa kita istiqomahkan. Betul. Walaupun terkadang berat rasanya, Bu. Di antaranya salah satunya yang pertama adalah dawam wudu. Apa, Bu? Dawam wudu. Maksudnya gimana dawam wudu? Sebelum tidur bagusnya wudu dulu. Sebelum berangkat ke pengajian bagusnya wudu dulu. Ibu biasanya sebelum tidur suka wudu dulu? Enggak. Ibu ngapain aja sebelum tidur? Main HP. Main HP? Jujur Pak, ibu mah main HP sebelum tidur. Kalau nggak nonton sinetron, lihat HP. Apa coba ibu-ibu? Update status. Bu. Ada di sini yang suka update status, ada. Apa-apa diupdate ya, Bu ya. Penyakit zaman sekarang ibu-ibu itu segala diupdate, Pak. Mohon maaf Bapak, ini mah ibu-ibu jalan-jalan sama bestinya diupdate. Ngeliwet barang bestinya diupdate. Nongkrong sama temen-temennya diupdate. beli barang mewah sama emas diupdate. Ada yang kayak gitu, ada. Astagfirullahaladzim. Ibu bukannya nggak boleh ya. Bukan. Daripada nanti ketiduran, kalau ibu lagi sholat bagusnya wudu dulu. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, siapa orang yang sebelum tidur dia wudu dulu, maka para malaikat akan mendoakannya. Apa kata para malaikat? Ya Allah, jagalah dia, peliharalah dia, lindungilah dia dari jahatnya jin dan manusia. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, jika ada orang sebelum tidur dia wudu dulu, kemudian tidur, mohon maaf wafat, insya Allah wafatnya dalam keadaan syahid. Amin. Wafat husnul khotimah. Amin. Insya Allah. Siap istiqomah dawam wudu? Siap. Insya Allah siap. Kemudian sebelum datang ke pengajian, Bu, sebelum ngaji, hadir ketemu Teh Rena Rene. Tadi ibu sebelum ngaji wudu dulu enggak? Ada yang wudu, ada yang enggak. Ini mah Pak sibuk milihin gamis, sibuk milih lipstik. Mau ketemu Teh Rena Reni kata. Ya Allah Bu, bagusnya wudu dulu. Wudu dulu. Berdoa dulu. Kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil Azim. Masya Allah. Tuh, Kemudian beres berdoa, datang ke pengajian. Ibu duduk dengan rapi, menyimak baik-baik yang di depan. Siapapun yang memberikan ilmu, dengarkan baik-baik, ambil ilmunya, amalkan oleh kita. Iya, jadi jangan dilihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Betul. Gitu. Apalagi kalau ada yang lagi ngejelasin di depan, jangan ngegibah, wae, jangan ngobrol, wae. Lagi ngaji jangan ngobrol, wae. Jangan sambil main HP, apalagi tidur wae, nanti diambil kelong we. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Main HP jangan
sekali. Masya Allah. Tadi ibu-ibu yang asalnya ngantuk jadi bangun ya. Bangun ya. Tiap kali ditepakinnya sama emas-emasnya, Masya Allah. Apalagi ini alfulai enak banget dari tadi tepakannya ya Bu. Iya, sedikit cing banget itu. Cing banget. Luar biasa, Masya Allah. Tuh tadi Bu, sunnah baginda Rasul yang pertama apa? Dawam wudhu. Tuh sebetulnya sangat banyak sunnah-sunnah baginda Rasul. Tadi sudah dibahas disebutkan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian memperbanyak bersedekah. Siap Ibu pulang dari sini rajin sodakohnya, siap? Nggak jadi orang pelit, siap? Insya Allah siap. Awas Bu, jangan jadi orang pelit. Jangan. Di sini ada yang pelit sama tetangga sendiri ada. Orang pelit ada di sini ada. Gak ada ya Bu. Ada. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita lihat di zaman sekarang ada orang dikasih harta berlebih oleh Gusti Allah malah mendadak sombong, lupa sama teman sendiri Bu. Ini mah lagi di jalan ketemu besti lama, kelihatan di jalan, ih kayaknya itu mah kawan lama aku, mau disapa dulu Assalamualaikum besti, sehat? Sehat dong. Dijawab salamnya. Waalaikumsalam. Ingat nggak sama saya? Lupa ingat saya. Dulu sebangku bareng, susah seneng bareng, satu sekolah bareng, masa lupa sama saya? Lupa Lihatlah dirimu sekarang, besti lamaku mukanya semakin glowing seperti bihun. Iya dong. Bajunya juga glamor. Iya dong. Masya Allah, emasnya juga banyak. Iya dong. Bagi dong tipsnya, gimana sih caranya supaya saya itu rezekinya seperti kamu? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Aku emang kaya raya le. Mending sombong ya. Jangan Ya Allah. Pokoknya doain besti. Oh doain. Ya doain, mudah-mudahan saya bisa seperti kamu. Besti don't touch me. Ikan teri makan apel. Cakep. Sorry kita nggak level. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dilihat-lihat di situ gitu-gitu aja hidupnya, nggak ada perubahan. Gimana emang? Udah mah dekil, budug, dakian, hidup lagi. Astagfirullahaladzim besti, sombong amat. Ya Allah, dulu kita susah bareng-bareng, sekarang malah jadi sombong. Nih dengerin besti, nih Bu, harta cuma titipan dari Gusti Allah, betul Bu? Harta nggak akan dibawa mati, betul Pak? Harta cuma sementara, betul? Besti, jangan sombong. Mentang-mentang punya duit banyak. Bolehlah hari ini kamu merasa selangit. Awas, bisa jadi besok nyungsep senyungsepnya. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan sombong, jangan sombong. Titip pesan dari Teh Rena Reni buat adik-adik, anak muda, mas bak semuanya, didoain ya, mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya sukses. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Nah adik-adik mas bak, nanti kelak kalau sudah sukses jangan sombong, apalagi lupa sama kedua orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kadang gitu Bu, di zaman sekarang kita lihat banyak anak muda yang sudah sukses merantau, lupa sama kedua orang tuanya, gak pernah pulang ke kampung halamannya. Insya Allah di sini mah nggak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Amin. Pada baik-baik semuanya. Amin. Soleh-solehah semuanya. Amin. Makanya titip pesan, selalu doakan kedua orang tua kita. Betul. Jangan lepas yang namanya mendoakan sepuh-sepuh kita. Kemudian ada yang bertanya, Teh Rena Reni, gimana kalau orang tua kita ada yang sudah meninggal dunia, baik dua-duanya maupun salah satu, itu gimana? Tetap didoakan, jangan sampai berhenti ya Bu. Adik-adik, yang namanya mendoakan orang tua jangan sampai berhenti.
karena salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah doa dari anak-anak yang soleh. Walaupun di sini ayahanda Teh Rena Reni sebetulnya sudah meninggal dunia, Ibu. Betul, Ibu. Kemarin waktu aksi Asia Indosiar, Waktu kompetisi aksi Asia Indosiar, Iya. Teh Rena Reni saat itu malam 21 Ramadan ya. Iya. Teh Rena Reni sedang tampil, qadarullah membawakan tema materi tentang kematian. Ternyata yang terjadi di rumah di Bandung pukul 12:05 Bapak sudah tiada, Bapak sudah meninggal. Tuh, Gak mohon apa-apa. doanya. Mudah-mudahan Bapak Teh Rena Reni, almarhum ayahanda Teh Rena Reni, dilapangkan alam kuburnya, Amin. diterima iman Islamnya. Amin. Juga orang tua kita semua yang sudah tiada, dilapangkan alam kuburnya, Amin. ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya mudah-mudahan adik-adik Mas Bas semuanya didoakan menjadi manusia sukses. Amin. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin ya robbal. Alamin. Nah itu Bu, bukti cinta kita kepada baginda Rasul yang kedua, Ihya'u sunnatir Rasul, menghidupi sunnah-sunnah Rasul. Sekarang yang keberapa Bu? Yang ketelu. Nu katelu apa Bu yang ketelu? Tadi apa? Qiraatus sholawatir Rasul, memperbanyak membaca Sholawat. apa Bu? Banyakin baca sholawat. Bapak Ibu di rumah suka sholawatan? Suka. Rajin sholawatannya? Rajin. Lebih rajin mana, sholawatan atau ngomongin orang? Astagfirullahaladzim Bapak, ya Allah udah ganti jawabannya. Ngomongin orang katanya. Ngomongin orang. Hati-hati Bu, kita diberikan nikmat oleh Allah, salah satunya nikmat lisan. Jangan sampai ini lisan kebanyakannya dipakai ngomongin orang, ngomongin orang, ngomongin. Astagfirullahaladzim. Ada di sini yang suka ngomongin orang, ada. Yang suka ngomongin suaminya sendiri, ada. Astagfirullahaladzim. Suami saya sendiri diomongin. Ya Allah, yang suka ngomongin tetangga ada. Yang suka ngomongin besti sendiri ada. Ibu, bestinya dibawa enggak? Nah Bu, suka diomongin sama bestinya. Ini mah diomong-omong Teh Rena. Lihat tetangga jalan-jalan, diomongin. Lihat tetangga healing-healing, diomongin. Lihat tetangga kebeli barang mewah, diomongin. Lihat tetangga ngadain acara gede, diomongin. Lihat tetangga kawin lagi, didoain Ibu, bukan diomongin. Gak apa-apa, tetangga kita kawin lagi, doain aja Bu ya. Ya Allah, hati-hati ya Bu. Kalau semakin sering kita membicarakan orang lain akan menjadi sarang dosa. Sarang dosa. Sarang. Nah itu kan ada lagunya. Ada. Sebentar sebelum ngelagu, Teh Rena Reni Bu, boleh minum dulu? Boleh. Masya Allah. Ibu ada air putihnya, ada. Yang nggak ada minta ke panitia ya. Ya. Mohon izin Teh Rena Reni, boleh ini minum dulu? Boleh. Mohon izin Bapak, ini Teh Rena Reni minum dulu. Tapi ini kali ini spesial di Anjatan Utara ada air kelapanya. Masya Allah, iya dong katanya ya. Alhamdulillah, Teh Reni ini ngebukain buat Teh Rena. So sweet sekali, Masya Allah. Coba Teh Reninya mana? Ada. Ibu boleh diminum dulu? Boleh. Ini langsung diminum aja. Sedotannya itu ada. Mau pakai sedotan apa enggak? Gak usah. Ya udah atuh ya Ibu. Ibu mana air minumnya mana? Oh, habis. Ini Teh Rena Reni masih banyak. Gak apa-apa. Gak apa-apa Ibu mau ya. minum bareng-bareng nggak? Mau. Bu, sebelum minum alangkah baiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diminum weh Bu nya. Udah weh ya Bu. Ini Itu kata emas-emas, wah bilang aja Teh Rena Reni modus haus katanya.
Ya Allah. Enggak Bu, bukan modus ya. Ini kan Iya. alhamdulillah disediain air sama panitia. Masya Allah, mudah-mudahan semakin berkah ya para panitia. Amin. Semakin sukses nih para panitia. Masya Allah, amin. Masya Allah Bu, udah minum belum? Kalau makan udah. Alhamdulillah pada udah. Tinggal Terena-Reni aja ini yang belum ya. Iya, yang belum makan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi sampai mana Bu? Sarang dosa. Ada lagunya. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang Dosa mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. dosa, 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 dosa. Aduh, enak benar Bu. Dosa. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bapak Ibu, semakin sering kita membicarakan orang lain akan timbul penyakit di dalam hati, iri dan dengki. Nauzubillahi min dzalik. Ibu pulang dari sini siap dijauhi iri dan dengki, siap? Siap. Siap dikurang-kurangin ngomongin suaminya, siap? Insya Allah siap. Cikini kegondang dia. Asik. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Tepuk tangan dulu untuk warga Anjatan Utara, kompak di sini, kompak, gak ngurusin hidup orang. Itu Bu, dijaga lisannya, Dijaga. hati-hati dengan lisan kita Bapak Ibu. Di zaman sekarang yang paling bahaya adalah lisan, betul apa betul? Betul. Di zaman sekarang banyak kejadian kekeluargaan yang hancur, persaudaraan yang pecah, masyarakatnya yang ricuh karena tidak bisa menjaga lisan. Awal mulanya dari mana? Dari hati. Hatinya tak bisa dijaga. Makanya guru-guru kita semua selalu mewanti-wanti agar kita bisa menjaga hati. Kalau kata Aagim, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. jeng 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 jeng. Kayaknya emas-emasnya udah ngantuk ya Bu. Tadi perasaan tiap jeng cus gitu ya. Terus kalau tiap nadoman lantunan apapun ditepakin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. Allah tuh tadi jagalah hati, kemudian jagalah lisan. Hati-hati dengan lisan kita. Kadang kita suka nggak kerasa Bapak, Ibu, kita kadang suka nggak kerasa ini lisan dipakai membicarakan orang lain, dipakai menjelek-jelekan orang lain, bahkan dipakai merendahkan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga banyak yang sakit hati gara-gara lisan kita. Lisan ini ibarat pedang Ibu, atau pisau. Ibu di rumah punya pisau? Punya. Pernah kepotong sama pisau? Pernah. Berdarah enggak? Sakit enggak? Bisa diobatin? Bisa. Itu perumpamaan lisan. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Luka di tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi luka karena lisan kena di hati, kemana obat bisa dicari? Makanya ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Jadi daripada dipakai ngomongin orang,
mendingan dipakai membaca zikir dan sholawat. Jadikan Bu momentum ini pada malam hari ini sebagai momentum sekaligus memperbaiki diri. Betul. Menjadi lebih baik lagi. Ini anak mudanya pulang dari sini siap berubah menjadi lebih baik lagi, siap? Ya. Ini ibu bapaknya pulang dari sini lebih rajin ibadahnya, siap? Berubah menjadi lebih baik lagi, siap? Insya Allah siap. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu jarang sholat, sekarang rajin taubat. Dulu lupa sama Allah, sekarang sering mengingatnya. Cita-citaku menjadi ahli surga, amin. Bertemu Allah dan juga Rasulullah, amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hidupku dulunya dalam kegelapan, tak kenal mana salah mana yang benar, tetapi Allah kirim seorang insan kembalikan ke jalan yang benar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu jarang sholat, sekarang rajin taubat. Dulu lupa sama Allah, sekarang sering mengingatnya. Cita-citaku menjadi ahli surga, amin. Bertemu Allah dan juga Rasulullah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hidupku dulunya dalam kegelapan, tak kenal mana salah mana yang benar, tetapi Allah kirim seorang insan kembalikan ke jalan yang benar. Jeng 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 jeng. Masya Allah. Tubuh berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi tadi daripada dipakai ngomongin orang, mendingan memperbanyak membaca zikir. Insya Allah kalau kita, lisan kita memperbanyak membaca zikir, hati kita tenang Bu kerasanya. Gak akan cepet panas sama tetangga sendiri Bu. Gak akan. Mending banyakin zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Gusti Allah hati akan menjadi lebih tenang. Kemudian apalagi kalau kita banyakin dangdutan, gak akan dapat apa-apa Bu. Gak akan. Apalagi ngomongin orang, udah gak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Mending sholawatan. Soalnya kalau kita sholawatan, memperbanyak membaca sholawat, yang ada kita dapat pahala Bu. Betul. Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas kepadanya oleh Allah sholawat 10 kali. Jadi daripada dangdutan mending sholawatan. Tadi yang belakang Maeroh, Sukiyam, Sukinam, Sukijem, jangan dulu pada pulang ya. Jangan. Nanti hati-hati, Teh Rena Reni lagi dikir bareng-bareng, sholawatan bareng-bareng, langsung pada bubar. Jangan dulu ya. Nanti di akhir akan ada pembacaan doa. Doa dulu kita bareng-bareng. Akan ada doa bersama. Karena apa? Kita berangkat ke tempat ini diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Supaya apa? Ilmu yang kita dapat pada malam hari ini barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Bu, siap keluarin suaranya, siap. Nanti dikasih tanda sama Teh Rena Reni. Iya, nanti kelihatan dari sini Teh Rena Reni kasih tanda. Yang mulutnya komat kamit, yang mulutnya diem wae, berarti rajin dangdutannya. Astagfirullahaladzim. Enggak Teh Rena. Maksudnya keluarin suaranya supaya barokah. Gitu
gitu. Oh iya. Ya udah semuanya salu ala Nabi Muhammad. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah Insyaallah mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan kepada manusia ahli zikir, amin. Amin. Manusia ahli sholawat, amin. Amin. Kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, amin. Amin. Mudah-mudahan wasilah tadi ya Bu, kita sama-sama membaca sholawat busyra, kemudian sholawat tibbil qulub atau sholawat syifa,
atau sholawat penyembuh. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah angkat penyakitnya, amin. Amin. Yang sehat selalu Allah berikan kesehatan, amin. Amin. Mudah-mudahan Teh Rena Reninya juga sehat. Giliran Teh Rena Reni aminnya pada pelan, Pak. Ibu doain mudah-mudahan Teh Rena Reninya selalu sehat. Amin. Nah gitu. Amin. Masya Allah. Titip pesan buat ibu bapak semuanya, teruslah didik anak-anak kita dengan baik, berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleha. Amin. Terus doakan anak-anak kita, begitupun ini adik-adik, doakan orang tua kita, jadikan momentum ini sebagai momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, Insya Allah. Kan sebagaimana adik-adik mas mbak kalau doain orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitupun ibu sama bapak, kalau beres sholat doain anak-anak kita, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Doain ya Bu Teh Rena Reni, hari ini ada 2 jadwal. Alhamdulillah tadi pagi Teh Rena Reni itu Dari Cibarusah Bekasi. dari Cibarusah Bekasi terus ke Bandung, habis dari Bandung lanjut ke sini. Alhamdulillah bisa hadir ke Indramayu, Anjatan ke Utara. Anjatan Utara. Alhamdulillah dari sini lanjut lagi, besok ada pengajian masih di Indramayu tapi daerah Bongas. Iya. Mohon doanya, mudah-mudahan Teh Rena Reninya sehat, Amin. selamat sampai tujuan, Amin. lancar di perjalanan. Ibu kapok enggak kedatangan dulu pulang, karena selesai ini kita doa bareng-bareng ya Bu. Iya. Kita doa sama-sama akan dipimpin oleh guru-guru kita semuanya. Mohon maaf apabila tadi selama penyampaian Teh Rena Reni masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karena bagaimanapun juga Teh Rena Reni di sini masih seorang santri. Betul. Yang dimana Teh Rena Reni tentu memiliki seorang guru di pondok pesantren. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Ibu. Dimaafin ya Bu. Dimaafin enggak Bu? Dimaaf. Teh Rena Reni tadi banyak salahnya, dimaafin enggak Pak? Walah meni lemes amat bapak-bapak. Kayak gak ikhlas Pak. Bapak Ibu Teh Rena Reni dimaafin enggak? Ikhlas, ridho, jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Teh Rena Reni berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat barokah dan manfaat Amin. bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Dan kita bisa bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.